Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sekarang modul B, yaitu dasar bisnis dan wirausaha. Setelah kita membahas tentang problem solving, kita bahas tentang dasar bisnis dan wirausaha. Bukan semua orang harus jadi pengusaha, tapi semua orang harus bisa berpikir seperti pengusaha. Modul ini bukan tentang cara cepat kaya dari bisnis atau cara membangun startup jutaan dolar. Modul ini tentang cara berpikir seorang pengusaha, cara meneliti peluang di sekitar, cara menghitung risiko sebelum bergerak, cara menciptakan nilai yang mau dibayar orang, dan cara membangun sesuatu yang berkelanjutan. Cara berpikir ini berguna tidak hanya jika kamu memutuskan membuka usaha sendiri, tapi juga dalam karir sebagai karyawan yang ingin naik level, dalam mengelola keuangan rumah tangga, bahkan dalam mengambil keputusan sehari-hari. Yang membedakan cara berpikir pengusaha dari cara berpikir kebanyakan orang bukan keberanian mengambil resiko. Itu mitos. Ya. Orang kan bilang harus ngambil resiko dulu. Ya. Tapi kalau tidak punya fondasi bagaimana? Itu semua mitos. Semua harus ada ilmunya. Baru nanti masuk ke resiko. Yang membedakannya adalah kemampuan menghitung resiko dengan lebih akurat, kemampuan melihat masalah sebagai peluang, dan kemampuan menciptakan nilai dari sumber daya yang tersedia sekarang, tanpa menunggu kondisi yang sempurna. Biasanya kalau ada masalah, krisis, justru muncul orang kaya baru. Dan justru di waktu stabil, itu belum tentu juga muncul orang kaya baru. Nah, yang pertama, perbedaan ide dan peluang. Ini harus dibedakan ya. Semua orang punya ide. Tidak semua ide adalah peluang bisnis. Ini adalah perbedaan yang sangat penting dan sering tidak dipahami oleh orang yang baru ingin memulai usaha. Ide adalah sesuatu yang terlihat menarik atau menyenangkan dari sudut pandangmu sendiri. Peluang adalah ide yang sudah divalidasi. Ada dasar yang nyata, ada orang yang benar-benar mau membayar untuk itu, dan ada cara yang masuk akal untuk mengeksekusinya. Jadi peluang itu sudah mulai dijalankan dan menghasilkan walaupun sedikit. Sedangkan ide itu hanya sesuatu yang disampaikan, suatu urutan yang kalau dilakukan ada potensi untuk berhasil atau gagal. Banyak usaha gagal bukan karena eksekusinya buruk, tapi karena idenya tidak pernah divalidasi sejak awal. Pendiri sudah terlanjur jatuh cinta dengan idenya sendiri. Sudah menginvestasikan waktu dan uang yang besar. Baru kemudian menemukan bahwa ternyata tidak ada cukup orang yang mau membayar untuk produk atau jasa tersebut. Validasi yang dilakukan di awal sebelum investasi besar adalah cara untuk menghindari kesalahan yang sangat mahal ini. Divalidasi perlu ya. Nah, di sini filter evaluasi ide. Apakah ada masalah yang nyata yang diselesaikan oleh ide ini, bukan hanya masalah yang kamu bayangkan? Apakah ada orang yang sudah membayar untuk solusi serupa meskipun dengan cara berbeda? Apakah kamu bisa menjangkau orang-orang yang mau membayar ini dengan sumber daya yang kamu miliki? Apakah ada alasan yang kuat mengapa kamu yang harus menjalankan ini, bukan orang lain? Jadi ada ide bisnis atau side income yang masih dipertimbangkan apa bisa ditulis. Lalu yang kedua, validasi sebelum eksekusi. Prinsip paling penting dalam memulai bisnis yang sering dilanggar adalah ini. Jual dulu, buat kemudian. Artinya sebelum menginvestasikan waktu dan uang yang besar untuk membuat produk atau membangun layanan, cari tahu terlebih dahulu apakah ada orang yang benar-benar mau membayarnya. Ini bisa dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan murah.
bahkan gratis, jauh sebelum kamu siap untuk eksekusi penuh. Validasi bukan berarti melakukan survei yang panjang atau riset pasar yang mahal. Validasi sederhana menawarkan produk atau jasa kepada 10 orang yang kamu targetkan dan melihat berapa yang benar-benar mau membayar. Bukan yang paling bagus idenya, tapi yang mengeluarkan uang atau setidaknya berkomitmen secara konkret. Karena orang sangat mudah mengatakan sesuatu terdengar bagus, jauh lebih sedikit yang benar-benar mau membayar. Cara validasi yang paling sederhana. Pertama, buat deskripsi singkat produk atau jasa yang ingin ditawarkan. Kedua, tetapkan harga yang masuk akal. Ketiga, tawarkan kepada 10-20 orang dulu dari target pasarmu. 4, hitung berapa yang mau membayar atau berkomitmen secara nyata. Kelima, jika kurang dari 3 dari 10 tertarik secara serius, evaluasi ulang ide atau targetnya. Ketiga, konsep value, menciptakan nilai yang mau dibayar. Bisnis yang bertahan bukan bisnis yang paling kreatif, paling inovatif, atau paling ambisius. Bisnis yang bertahan adalah bisnis yang paling jelas dan paling konsisten, menciptakan nilai nyata yang cukup besar, sehingga orang mau membayarnya secara berulang. Nilai dalam konteks bisnis bukan nilai menurut pendapatmu, tapi nilai menurut persepsi pelangganmu. Dan seringkali keduanya berbeda secara signifikan. Ada 3 jenis nilai yang bisa diciptakan oleh bisnis. Menyelesaikan masalah yang menyakitkan, memenuhi keinginan yang kuat, atau memberikan pengalaman yang menyenangkan. Bisnis yang paling kuat biasanya menyelesaikan masalah yang menyakitkan, karena orang jauh lebih termotivasi untuk menghilangkan rasa sakit daripada mendapatkan kesenangan tambahan. Semakin besar rasa sakitnya, semakin tinggi nilai yang bisa diciptakan, dan semakin besar yang bisa ditagihkan. Tanya selalu, masalah apa yang benar-benar menyakitkan bagi targetmu? Nilai adalah apa yang pelanggan rasakan, bukan apa yang kamu pikir kamu berikan. Semakin spesifik masalah yang diselesaikan, semakin jelas nilainya. Bukti nilai terkuat adalah pelanggan yang kembali dan yang merekomendasikan. Keempat, pricing yang adil dan menguntungkan. Menetapkan harga adalah salah satu keputusan bisnis yang paling sulit dan paling menentukan keberlangsungan usaha. Tapi sering dilakukan berdasarkan feeling atau sekedar mengikuti kompetitor tanpa pemahaman yang baik. Harga yang terlalu rendah membuat bisnismu tidak berkelanjutan secara finansial dan seringkali justru menurunkan persepsi nilai di mata pelanggan. Harga yang terlalu tinggi membuat kamu sulit mendapatkan pelanggan. Yang benar adalah harga yang mencerminkan nilai nyata yang diciptakan, menutupi semua biaya dengan margin yang sehat dan masuk akal bagi target pasarmu. Ada 3 pendekatan utama dalam menetapkan harga. Pendekatan berbasis biaya, hitung semua biaya yang dikeluarkan, lalu tambahkan margin keuntungan yang diinginkan. Pendekatan berbasis kompetitor. Lihat apa yang kompetitor tawarkan dengan harga berapa, lalu posisikan dirimu sebagai strategis. Pendekatan berbasis nilai, tentukan berapa nilai yang diciptakan bagi pelanggan, lalu tetapkan harga sebagai proporsi dari nilai tersebut. Pendekatan ketiga menghasilkan harga tertinggi tapi membutuhkan kemampuan mengkomunikasikan nilai yang paling kuat. Formula harga minimum yang harus dipenuhi. Biaya langsung ditambah biaya tidak langsung ditambah margin keuntungan sama dengan harga minimum. Biaya langsung, bahan, waktu, transport untuk 1 unit produk atau jasa. Biaya tidak langsung, overhead yang dibagi per unit, listrik, HP, internet, dan lain-lain. Margin keuntungan minimal 20-30% dari total biaya. Jika harga pasarnya lebih rendah dari harga minimum ini, bisnisnya tidak layak dijalankan dalam format ini. Harus dirubah. Nah, ini bisa ditulis ya di sini. Kelima, cash flow sederhana, nadi bisnis yang sebenarnya. Banyak bisnis yang terlihat menguntungkan
di atas kertas, tapi bangkrut dalam kenyataan. Ini terjadi karena confusing antara profit dan cash flow. Apa itu profit? Apa itu cash flow? Profit adalah selisih antara pendapatan dan pengeluaran dalam satu periode. Angka di atas kertas. Cash flow adalah uang tunai yang benar-benar masuk dan keluar dari bisnis pada waktu yang nyata. Bisnis bisa profit secara akuntansi tapi bangkrut karena tidak bisa membayar tagihan yang jatuh tempo karena uangnya belum masuk dari pelanggan yang belum membayar. Yang belum. Untuk usaha kecil, memahami cash flow tidak membutuhkan software akuntansi yang canggih. Cukup dengan pemahaman sederhana tentang kapan uang masuk, kapan uang harus keluar, dan apakah di setiap titik waktu ada cukup uang untuk menutupi kewajiban yang jatuh tempo. Prinsip utamanya jangan pernah membiarkan bisnismu kehabisan uang tunai, meskipun profitnya bagus di atas kertas. Solusinya, catat semua pemasukan dan kapan uang itu benar-benar diterima. Catat semua pengeluaran dan kapan harus dibayar. Identifikasi periode di mana pengeluaran melebihi pemasukan. Ini bahaya. Selalu jaga cadangan kas minimal 1 bulan pengeluaran operasional. Hindari memberikan hutang kepada pelanggan lebih dari yang bisa kamu tanggung. Harus dibatasi. Keenam, dari pelanggan pertama ke pelanggan loyal. Mendapatkan ke pelanggan pertama adalah pencapaian. Tapi yang membuat bisnis bertahan dan berkembang bukan pelanggan pertama, tapi pelanggan yang kembali lagi dan merekomendasikan kepada orang lain. Biaya mendapatkan pelanggan baru rata-rata 5 kali lebih mahal dari biaya mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Artinya bisnis yang fokus pada loyalitas pelanggan jauh lebih efisien secara finansial daripada yang selalu mengejar pelanggan baru. Loyalitas pelanggan bukan dibangun dengan program poin atau diskon yang mahal, ia dibangun dengan pengalaman yang konsisten melebihi ekspektasi, komunikasi yang jujur dan manusiawi, ketersediaan untuk bertanggung jawab ketika ada yang tidak beres. Pelanggan yang kecewa tapi mendapatkan penanganan yang baik seringkali menjadi lebih loyal daripada pelanggan yang tidak pernah mengalami masalah. Penuhi janji lebih dari yang dijanjikan, bukan sebaliknya. Komunikasi proaktif jika ada masalah. Jangan tunggu pelanggan yang menemukan. Minta feedback secara aktif dan gunakan untuk perbaikan nyata. Kenali pelangganmu secara personal. Nama, kebutuhan, preferensi. Buat pelanggan merasa dihargai, bukan sebagai transaksi tapi sebagai hubungan. Berikutnya, yang ketujuh, ringkasan dan komitmen modul B. Yang sudah dipelajari dari materi ini, cara membedakan ide yang menarik dari peluang bisnis yang nyata. Metode validasi sederhana sebelum investasi besar, konsep value, dan cara menciptakan nilai yang mau dibayar. 3. Pendekatan pricing dan formula harga minimum, perbedaan profit dan cash flow, serta cara mengelola cash flow sederhana. Prinsip membangun loyalitas pelanggan yang berkelanjutan. Ini adalah akhir dari modul B. Insya Allah video berikutnya kita membahas tentang fikih muamalah dasar.